Izin Mas Aji, apakah sudah mendengar suara saya, Mas? Ya, sudah terdengar, Mbak. Ya, boleh kita langsung mulai ya, Mas ya. Ya, silakan, Mbak. Ya, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Eh, yang kami hormati, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Bapak Suparto, Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Bapak Ari Wibowo Kurniawan. Yang kami hormati juga Kasubag Tata Usaha, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Bapak Medi Alkidzi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia, dan Bapak Ibu hadirin peserta dari SMK yang mewakili dan panitia yang berbahagia yang hadir di ruang Zoom. Ya, Bapak Ibu, kali ini kita akan mengadakan uh, kegiatan acara coaching klinik verifikasi dan validasi data program digitalisasi pembelajaran SMK dengan aplikasi Siredi. Sebelumnya, Bapak Ibu, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Ya, Bapak Ibu, eh, sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber dari tim aplikasi Siredi, Mas Aji dari Sekjen Pendidikan Vokasi. Selamat pagi, Mas Aji. Selamat pagi, Mbak April. Izin Bapak Ibu, nanti dari Mas Aji ini akan dijelaskan terkait dengan uh, tata cara untuk verifikasi dan validasi data program digitalisasi pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Siredi. Nah, jika nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan melalui kolom komentar atau nanti bisa menunjukkan angkat tangan ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin sudah siap ya Mas Aji ya untuk memberikan uh, paparannya, memberikan ilmunya ya. Ya, kepada Mas Aji kami persilahkan. Baik, terima kasih, Mbak April. Mohon izin, Pak Direktur SMK, Bapak Sekretaris, rekan-rekan dari Direktorat SMK, Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan khususnya ini Provinsi Jawa Tengah, dan Bapak Ibu dari Satuan Pendidikan terutama bidang SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam ruang Zoom kali ini. Izin saya akan menyampaikan panduan terkait penggunaan aplikasi Siredi. Saya mungkin mohon izin share screen. Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Nah, mungkin sedikit terkait apa itu aplikasi Siredi ya Bapak Ibu ya. Terkait informasi umum, Siredi itu aplikasi berbasis web yang dapat diakses menggunakan komputer, laptop, ataupun gawai untuk penggunaan optimal disarankan perangkat menggunakan perangkat layar lebar. Nah, sebelum ke sana, aplikasi Siredi ini bertujuan untuk memverifikasi atau memvalidasi terkait data-data yang nanti akan kami butuhkan untuk terkait penyaluran bantuan eh, digitalisasi dan mungkin revitalisasi, karena Sredi sendiri ini adalah sistem informasi revitalisasi dan digitalisasi. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa mengakses aplikasi Siredi pada link siredi.kemendikdasmen.go.id. Jadi, Bapak Ibu sekalian silakan mengakses Siredi
www.kemendikdasmen.go.id. Seperti itu. Nah, apa sih yang akan ada nanti di aplikasi Siredi? Nah, aplikasi Siredi ini terutama dalam hal ini kita membahas terkait program digitalisasi ya Bapak Ibu ya. Nah, program digitalisasi ini merupakan program prioritas nasional ya yang membutuhkan kesiapan teknis data, terutama dari data teman-teman satuan pendidikan, dalam hal ini SMK, yaitu terkait data listrik, data internet, dan data ruang ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, selain kita membutuhkan data ini, kualitas data tersebut juga harus sesuai dengan kondisi di lapangan. Karena kami masih menemukan bahwa eh, belum seluruh satuan pendidikan itu datanya sepenuhnya akurat. Akurat di sini dalam artian sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Misalkan memang jika Bapak Ibu mungkin di satuan pendidikannya belum apa namanya belum teraliri listrik mungkin ya, maka di update datanya di Dapodik bahwa belum memiliki akses listrik ataupun belum memiliki akses internet, maka di Dapodiknya silakan. Ataupun yang sering banyak kami temukan adalah terkait ruang. Jika memang ruang tersebut ruangnya rusak, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, itu silakan disesuaikan dengan kondisi yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, karena dari data-data yang Bapak Ibu kirimkan itu berisiko terkait dengan ketidaktepatan sasaran dan alokasi anggaran yang cukup tinggi. Nah, jadi kami butuh data yang valid ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika data-data tersebut sudah diupdate di aplikasi Dapodik, Bapak Ibu sekalian, maka aplikasi Siredi ini eh, akan melakukan profile data untuk memastikan keabsahan informasi yang Bapak Ibu sampaikan melalui aplikasi Dapodik seperti itu. Nah, terkait tujuannya adalah seperti yang tadi sudah disampaikan, menyediakan data teknis satuan pendidikan, lalu menyelaraskan sasaran program dengan kebutuhan real di lapangan, lalu meningkatkan efektivitas dan ketepatan alokasi anggaran, dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis data yang lebih akuntabel. Jadi kurang lebihnya seperti itu terkait konteks dan tujuan dari aplikasi Siredi. Nah, untuk selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, di sini terdapat alur atau proses bisnis terkait aplikasi Siredi. Yang pertama adalah, Bapak Ibu sekalian, pastikan yang memiliki akun SSO Dapodik sebagai kepala sekolah ataupun PLT kepala sekolah. Jadi, untuk mengakses aplikasi Siredi, Bapak Ibu sekalian harus login menggunakan akun SSO Dapodik sebagai kepala sekolah ataupun PLT kepala sekolah seperti itu. Jika sudah berhasil masuk, nanti Bapak Ibu sekalian pilih menu digitalisasi pembelajaran. Lalu nanti akan ada klik verifikasi data, lalu nanti akan dimintakan mengisi dan mereview formulir verifikasi. Jika sudah diisi dan direview, lalu tinggal diajukan dan disubmit melalui sistem. Lalu Bapak Ibu sekalian dari Satuan Pendidikan diminta untuk mencetak formulir yang telah diajukan. Formulir ini nanti Bapak Ibu sekalian ditandatangani dan dicap basah, lalu di-scan kembali dan diunggah kembali ke aplikasi Siredi. Jadi saya rasa untuk pengisian aplikasi Siredi ini hanya beberapa poin pertanyaan saja, karena selebihnya datanya kami tarik dari Dapodi. Jadi kurang lebih hanya jika memang data-datanya sudah lengkap hingga unggah kembali ke aplikasi Siredi itu kurang lebihnya hanya 20 sampai 30 menit. Itu jika data-datanya memang sudah sesuai. Nah, tugas Bapak Ibu sekalian yang di Satuan Pendidikan itu sudah selesai sampai upload formulir atau upload formulir yang sudah ditandatangani dan dicap basah ke aplikasi Siredi. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, tugasnya sudah selesai. Untuk langkah selanjutnya adalah kita masuk ke role-nya dinas atau perannya dinas.
dinas harus mempunyai akun verifikator yang sudah aktif dan dapat melakukan verifikasi dan validasi. Di mana dinas itu mendapatkan akunnya, yaitu bisa melalui menghubungi Direktorat SMK. Nanti akan dikirimkan berupa kode referral untuk membuat akun Sireti. Dan dipastikan juga Bapak Ibu yang dari dinas itu sudah memiliki atau sudah menyiapkan SK ya, SK bahwa Bapak Ibu sekalian ditugaskan oleh pimpinan dinas atau kepala dinas ataupun yang bertanggung jawab itu sebagai operator verifikator dan validator dari aplikasi Sireti. Nanti ketika pendaftaran maka SK ini akan di-upload di aplikasi Sireti. Nah, untuk selanjutnya jika sudah berhasil masuk, maka Bapak Ibu sekalian yang dari dinas akan melakukan verifikasi dan validasi melalui aplikasi Sireti. Jika semua satuan pendidikannya sudah diverifikasi dan validasi, Bapak Ibu sekalian yang dari dinas bisa langsung membuat SPTJ. Dan saya tadi belum menyampaikan juga untuk akun dinas, karena mungkin untuk wilayah Jawa ya terutama atau ada di beberapa wilayah itu jumlah satuan pendidikannya itu bisa sampai 1.000-an lebih. Nah, untuk akun dinas ini kami tidak membatasi jumlahnya, yaitu bisa lebih dari satu, tergantung dari Bapak Ibu pengajuannya seperti apa. Seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu sekalian yang dari dinas itu sudah mengajukan SPTJM dan sudah memberikan hasil dari verifikasi dan validasinya, maka SPTJM tersebut akan menjadi dasar untuk teman-teman Direktorat SMK untuk melakukan verval akhir sasaran penerima bantuan, terutama dalam hal ini adalah digitalisasi. Nah, jika sudah, maka akan ditetapkan menjadi sasaran penerima bantuan. Selanjutnya akan diberikan SK penetapan dan diunggah kembali diunggah kembali ke aplikasi Sireti oleh teman-teman direktur. Jadi tugas dari Bapak Ibu dari satuan pendidikan cukup sampai unggah formulir lalu tinggal tunggu proses verifikasi dan validasi dari dinas. Dinas ini melakukan verifikasi dan validasi, lalu tugas dinas hanya sampai ke SPTJM saja, penerbitan SPTJM. Nanti akan diverval oleh teman-teman direktorat SPTJM-nya untuk jadikan SK penetapan yang diunggah ke aplikasi Siredi. Kurang lebih untuk tahapannya seperti itu. Selanjutnya, untuk pembuatan akun dan login SSO, nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan browser yaitu Google, gunakan versi terbaru baik itu Google Chrome, Mozilla Firefox atau Microsoft Edge. Nah, pastikan jaringan stabil ya, minimal 5 Mbps karena akan ada kami mintakan satu terkait foto ruangan penyimpanan aman, foto ruang penyimpanan aman. Nah, pastikan eh, fotonya itu tidak lebih dari 20 Mbps, 20 MB megabyte untuk ukuran fotonya. Karena jika Bapak Ibu sekalian mengirimkan kemarin ada case di mana satu sekolah itu mengirimkan 20 foto dan masing-masing fotonya itu adalah 20 Mbps dan kurang lebih adalah 400 MB yang harus Bapak Ibu upload. Jadi itu akan sangat membebani kecepatan upload dari jaringan di sekolah Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk kecepatan minimalnya mungkin di 5 Mbps. Terkait perangkat komputer atau laptop bisa menggunakan RAM dengan minimal 4 GB yang pasti sudah bisa mengakses browser ya Bapak Ibu sekalian. Untuk resolusi itu relatif ya Bapak Ibu ya. Nah, baik mungkin itu untuk terkait rekomendasi perangkatnya. Bapak Ibu sekalian untuk selanjutnya untuk dapat masuk ke aplikasi Sredi seperti yang tadi sudah disampaikan di awal Bapak Ibu sekalian menggunakan SSO akun kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah ataupun PLT.
PLT ya Bapak Ibu yang sudah terdaftar di sistem aplikasi Dapodi. Nah, pastikan email dan passwordnya itu sudah menggunakan SSO Kepala Satuan Pendidikan ataupun PLT ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Dan bukan misalkan yang betul-betul ditugaskan sebagai PLT dan sudah tertag di aplikasi di sistem Dapodiknya ya. Mohon untuk dipastikan kembali. Kenapa kami menggunakan kepala satuan pendidikan ataupun PLT bukan operator? Karena nanti akan ada akan dimintakan pertanggungjawaban atas validitas data yang diinput. Jadi nanti yang bertanggung jawab adalah kepala satuan pendidikan ataupun PLT yang bertanggung jawab atas validitas data yang diinput. Nah, pembuatan akun fasilitator atau akun verifikator ini yang di dinas ya Bapak Ibu sekalian itu nanti akan diberikan oleh tingkat pusat dalam hal ini direktorat untuk dinas ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya langkah-langkah loginnya ya Bapak Ibu. Nah, kurang lebihnya tampilan si Ready akan nanti seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa membuka browsernya Google Chrome, Firefox, Edge, atau pada perangkat Bapak Ibu sekalian, pastikan jaringan internet stabil. Lalu Bapak Ibu sekalian, masukkan aplikasi siredi.kemendikdasmen.go.id pada kolom URL hingga hingga muncul tampilan seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bagi satuan pendidikan, Bapak Ibu sekalian bisa klik masuk dengan SSO Dapodik yang ada di bawah sini seperti itu. Nanti akan muncul masuk seperti ini, username dan password. Nah, ini adalah email dan password dari SSO Dapodik Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Baik kepala sekolah atau ini adalah SSO operator. Jadi saya kembali ingatkan bahwa akun SSO Dapodik ini adalah SSO Dapodik dari kepala sekolah ataupun PLT kepala sekolah yang terdaftar di Dapodik seperti itu. Untuk selanjutnya nanti Bapak Ibu sekalian akan dimintakan Google Authenticator, otomatis nanti akan Bapak Ibu sekalian dimintakan install Authenticator di handphone Bapak Ibu sekalian. Nah, ya, aplikasinya dibuka, lalu masukkan kode autentikasinya, lalu klik verifikasi kode. Nah, di sini jika Bapak Ibu sekalian berperan sebagai kepala sekolah, maka akan muncul kepala sekolah. Jika Bapak Ibu sekalian PLT, maka akan muncul PLT. Nah, jika nanti di sini akan muncul PTK dan lain sebagainya. Nah, tapi yang akan bisa mengakses akun Siredi adalah akun kepala sekolah ataupun PLT. Jadi saya ingatkan sekali lagi, bukan akun operator Dapodi. Seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian bisa nama sekolah, bentuk pendidikan, NPSN, dan kontak hingga lokasi. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian diminta
Izin, Mas. Ya, cek. Ih, terlempar ya tadi ya. Ya, mohon maaf. Iya, Eh, iya, Koneksi internetnya agak kurang bagus sepertinya. Sebentar, saya izin matikan video ya. iya, boleh, Mas. Silakan Oke. dilanjutkan kembali. Tadi terakhir sampai mana ya? Sampai sini mungkin ya. Oke. Baik, mohon maaf Bapak Ibu. Kita lanjutkan kembali ya. Nah, tadi sampai di sini ya. Kita mengecek data sekolah yang kami tarik dari aplikasi Dapodik. Bapak Ibu mohon dipastikan sekolahnya itu adalah sesuai dengan sekolah Bapak Ibu sekalian. MPS-nya mohon dipastikan. Lalu nama kepala sekolahnya mohon dipastikan apakah sudah sesuai atau belum. Emailnya dan nomor telepon atau WhatsApp-nya. Nah, ini nanti mohon dipastikan. Lalu selanjutnya yang harus dilihat kembali adalah jumlah rombelnya, jumlah ruang kelasnya, ataupun kalau ini tidak terlalu ini ya rata-ratanya ya. Mungkin di dua ini saja, jumlah rombel dan jumlah ruang kelas. Nah, dipastikan apakah sudah sesuai dengan ada di lapangan atau belum. Namun jika memang belum sesuai ataupun ada yang tidak pas gitu ya di data tarikan ini, mohon untuk mengupdatekannya di aplikasi Dapodik Bapak Ibu ya. Karena data-data ini kami ambil dari Dapodik. Dan untuk update datanya adalah 2 kali 24 jam. 2 kali 24 jam ini akan terupdate melalui aplikasi Siredi. Jadi kami memang agak sedikit panjang prosesnya. Jadi kami membutuhkan waktu 2 kali 24 jam untuk terupdate di aplikasi Siredi. Seperti itu. Untuk selanjutnya yang harus dipastikan adalah terkait listrik. Yang pertama adalah sumber listriknya, daya listriknya seperti apa, berapa dayanya, lalu ketersediaan listriknya apakah tersedia atau tidak, lalu kontinuitas listriknya itu seperti apa, apakah menyala sepanjang hari atau seperti apa, atau ada sumber listrik utama ini harus dipastikan juga. Yang pasti terkait sumber listrik itu harus dipastikan terutama yang dayanya ya Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya, internet di sekolah. Nah, ini mohon dipastikan apakah sudah ada layanan internet, yaitu misalkan di sini ada fiber optik. Lalu ada kecepatannya, ada 50 Mbps, apakah memang sudah sesuai 50 Mbps? Atau nama penyedianya apa? Ini di sini ada Spinet atau apapun itulah, nanti disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Lalu yang selanjutnya adalah terkait lokasi. Nah, mohon dipastikan ini alamat lengkapnya sudah sesuai dengan satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Dan yang terpenting adalah titik lokasinya. Karena kami masih banyak menemukan titik lokasi yang ada di entah berantah, entah di tengah laut, entah tidak sesuai. Ini mohon untuk dipastikan. Karena terkait dengan program ini nanti akan berpengaruh terhadap pengirimannya ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, dan saya ingatkan lagi, data-data ini silakan diupdate di aplikasi Dapodik dan menunggu 2 kali 24 jam untuk terupdate di aplikasi Siredi. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, dimintakan data pelengkapnya ya, melengkapi datanya ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian diminta pelengkap kepala sekolah. Misalkan sini kepala sekolah ya, maka dituliskan nama lengkap dan gelar. Lalu jika Bapak Ibu sekalian berstatus sebagai PLT, maka dituliskan di depannya adalah PLT. Nah, PLT jika belum definitif nanti dituliskan PLT lalu titik lalu masukkan nama Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Untuk selanjutnya jika verifikasi apa namanya inputan terkait data kepala sekolah sudah selesai, Bapak Ibu sekalian lalu ke menu penanggung jawab digital sekolah. Nah, di penanggung jawab digital di sekolah ini kami menyediakan dua, tapi kami hanya mewajibkan satu.
Namun jika Bapak Ibu sekalian ingin lebih dari satu penanggung jawabnya itu kami sediakan maksimal dua seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian isikan nama lalu nomor WA penanggung jawab utamanya. Lalu jika ada nomor apa jika ada penanggung jawab kedua maka diisikan dan nomor WA-nya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian diminta data khusus untuk ini ya terkait dengan berapa guru yang sudah ikut pelatihan penggunaan perangkat digital untuk mengajar. Jika memang sudah ada, dituliskan jumlahnya, misalkan 10, tulis 10, jika satu tulis satu. Nah, jika memang belum ada, maka tuliskan nol saja jika memang belum ada. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, Bapak Ibu sekalian diminta data pelengkap terkait kelistrikan. Nanti akan ditanyakan apakah listrik stabil, jenis meterannya seperti apa, cara sekolah menyambung ke listriknya seperti apa. Internet di sekolah, lalu selanjutnya internet di sekolah, apakah internet di sekolah sudah fiber optik atau belum? Dan selanjutnya adalah menu ruang aman. Ya. Dan berikut foto buktinya yang tadi saya sampaikan di awal, Bapak Ibu sekalian harus memiliki internet stabil karena nanti akan dimintakan upload apa namanya upload foto-foto terkait foto ruang aman untuk menyimpan perangkatnya ya seperti itu. Ya, ya, mohon maaf Bapak Ibu, kondisi sinyalnya agak kurang bagus. Saya lanjutkan ya. Tadi terkait mungkin sampai ruang penyimpanan aman ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu sekalian kan jumlahnya berapa untuk ke ruang penyimpanan aman nanti akan dimintakan fotonya seperti itu sesuai dengan jumlah inputan perangkat apa ruang penyimpanan amannya seperti itu. Lalu selanjutnya Bapak Ibu sekalian akan dimintakan eh, jumlah program merah putih. Dalam hal ini tahun lalu jika Bapak Ibu sekalian pernah mendapatkan program digitalisasi, maka inputkan misalkan satu seperti itu. Jika Bapak Ibu sekalian pernah mendapatkan papan interaktif lain, entah dari bukan dari pusat ya intinya, yaitu misalkan dari daerah, misalkan dari CSR atau dari lembaga-lembaga yang pernah mendapatkan, silakan diinputkan, misalkan sini 4. Nanti secara otomatis, secara sistem, maka akan nanti secara otomatis akan terjumlahkan jadi 5 seperti itu. Data ini kami sangat butuhkan, jadi mohon untuk diisikan sesuai dengan yang ada di kondisi di lapangan. Seperti itu. Untuk selanjutnya diminta untuk lokasi bangunan ya, diminta update lokasi bangunan satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Nah, data lokasi ini tidak serta-merta mengupdate data yang ada di Dapodi. Jadi, jika memang di Dapodi memang belum
sesuai silahkan sesuaikan. Namun jika Bapak Ibu sekalian ingin melalui aplikasi Si Ready, itu tidak akan mengupdate apa namanya, tidak akan mengupdate di Dapodik. Jadi hanya untuk kebutuhan aplikasi Si Ready seperti itu. Bapak Ibu sekalian, untuk mengupdate titik ataupun lokasi bangunan, Bapak Ibu sekalian bisa memasukkan angka koordinatnya atau bisa menggunakan lokasi perangkat ini. Tapi jika menggunakan lokasi perangkat ini, mohon dipastikan Bapak Ibu sekalian berada di lingkungan sekolah, bukan di luar sekolah, karena nanti akan tertag di mana Bapak Ibu sedang berada gitu ya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian juga bisa memindahkan PIN ini. Mungkin nanti sambil kita praktekkan ya, untuk menggeser-geser di mana lokasi eh, apa namanya, satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu sekalian akan dimintai keterangan terkait apakah bersedia menerima bantuan digitalisasi tahun 2025, nanti ada pilihan bersedia dan tidak. Lalu di sini nanti ada simpan sebagai draft ya, ini paparannya belum saya update, simpan sebagai draft. Lalu jika memang Bapak Ibu sekalian sudah yakin, bisa langsung kirim. Tapi mohon dipastikan Bapak Ibu sekalian, data-datanya itu sudah sesuai ya dengan kondisi yang ada di sistem pendidikan Bapak Ibu sekalian. Jika belum sesuai, terutama terkait data yang di Dapodik, silakan update dulu data yang di Dapodik ya, dan tunggu 2 kali 24 jam seperti itu. Untuk selanjutnya, nah ini yang tadi saya sampaikan, apakah bersedia ataupun menolak, nanti disesuaikan. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian akan dimintakan terkait pernyataan ya, atau dokumen pengajuannya ya, bahwa Bapak Ibu sekalian menerima ataupun menolak terkait apa namanya, terkait dengan bantuannya. Nanti akan saya kasihkan seperti ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nanti akan ada nama sekolah NPSN dengan kepala sekolahnya siapa, nomor telepon, emailnya, dan nanti akan ada nama lengkap dengan gelar. Nah, ini saya contohkan misalkan apa namanya, sebagai PLT, maka harus tulis PLT titik lalu nama seperti itu. Nama kontak, lalu yang tadi harus dipastikan adalah sumber listrik, dari listriknya berapa, menanya sepanjang hari, eh, sumber listrik utamanya iya, dan sumber listriknya adalah dari PLN, ketersediaan listriknya tersedia. Nah, kontinuitasnya menyangkut hati, tegangan listrik stabil, prabayar, mandiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya terkait internet, apakah fiber optik, kecepatannya berapa, nama penyedianya, kecepatan, dan apakah ada fiber optik di sekitar, seperti itu. Nanti ada total peserta didiknya, ini dari aplikasi-aplikasi dari Dapodik ya, Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Nah, ini untuk SLB ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang tadi, apakah sudah pernah mendapatkan PID? Jika sudah, maka dimasukkan satu. Lalu sudah menerima atau pernah menerima PID dari pihak lainnya di luar dari bantuan pusat, di sini sudah pernah menerima dua. Nanti di sini terdapat, nah ini alamat dan koordinat yang dari aplikasi Si Ready. Ini yang atas ini terkait dari aplikasi Dapodik. Lalu nanti akan ada nama penanggung jawabnya, nama dan nomor WA. Ini ada satu, PJ1 dan ada PJ2. Nanti Bapak Ibu sekalian dimintakan untuk menandatangani ya, karena ini hanya ada satu PJ, nanti ya, PJ-nya ditandatangani, kepala sekolah ditandatangani, dan diberikan cap basah ya, seperti itu. Jika sudah, di-scan kembali, lalu di-upload ke aplikasi Si Ready, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nanti di-upload kembali. Nah, jika sudah, Bapak Ibu sekalian tinggal menunggu proses selanjutnya. Jika sudah, nanti akan di sini jika sudah mengunggah, maka ini akan centang, lalu tugas Bapak Ibu dari satuan pendidikan sudah selesai.
Selanjutnya, tugas dari Dinas Pendidikan untuk non-verbal dan nanti jika sudah di verbal maka akan muncul SPTJN. Nah, tugas dinas sudah selesai sampai di sini. Selanjutnya nanti akan ada dari pusat, yaitu berbentuk SK resmi. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian, yang satuan pendidikan bisa memantau tahapan-tahapannya melalui tahapan yang ada di sini. Seperti itu. Nah, untuk satuan pendidikan, tugasnya sudah selesai sampai upload. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa kita langsung praktekkan ya yang dari dinas karena ada beberapa fitur-fitur yang sudah kami update ya. Tapi mungkin saya coba sekilas saja. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian yang dari dinas bisa klik daftar di sini. Nanti akan muncul eh, dimintakan kode referral ya. Bapak Ibu sekalian akan dimintakan kode referral. Kode referralnya itu didapat dari mana? Dari direktorat. Dan kami informasikan untuk akun dinas kami bisa atau kami memperbolehkan memiliki lebih dari satu akun dinas karena mempertimbangkan jumlah dari satuan pendidikan binaan Bapak Ibu sekalian seperti itu. Ada beberapa daerah yang memang satuan pendidikannya itu jumlahnya cukup besar seperti itu. Nanti akan dimintakan email, diinputkan nama, email, password. Setelah konfirmasi password, nanti Bapak Ibu sekalian akan muncul kode OTP-nya, emailnya seperti ini, seperti itu. Nah, nanti setelah sudah muncul kode OTP, nanti akan dimintakan masukkan kembali verifikasi OTP dan nanti akan dimintakan SK. Nah, ini saya belum tambahkan, nanti sambil kita praktekkan. Nanti kita lanjut ke aplikasi, klik menu verifikasi, digitalisasi dan verifikasi, akan muncul jumlah satuan pendidikan yang ada di bawah binaan Bapak Ibu sekalian. Lalu selanjutnya nanti akan muncul seperti ini. Atau mungkin saya izin sambil praktekkan saja ya. Karena ini uji coba, saya akan menggunakan vpn.vokasi.kemendikbud. Ini akun uji coba ya, Bapak Ibu sekalian. Oh, ini saya pernah login. Coba kita lihat. Saya login dulu. Setelah masuk, sebentar saya coba siapkan email kepala sekolah. Saya mohon izin menggunakan, saya mohon izin menggunakan akunnya ini. Ya, tadi jika Bapak Ibu sekalian sudah memasukkan email, password, SSO, kodenya, dan sudah mendapatkan OTP-nya, Bapak Ibu sekalian akan muncul seperti ini peran penggunanya. Nanti akan muncul jika Bapak Ibu sekalian kepala sekolah, maka akan muncul seperti ini. Jika PLT nanti akan muncul PLT seperti itu. Saya mohon izin menggunakan akun ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah klik kepala sekolah, Bapak Ibu sekalian akan muncul seperti ini. Nanti pastikan tahunnya 2026 ya Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Mohon izin untuk SMA. Oh, ini SMA ya. Oke, sebentar. Oke, ini SMA. Nah, ya. Coba cari yang SMK dulu, Bapak Ibu, untuk akunnya. Ya, coba keluar, masuk dengan SSO. Oke, untuk ini.
Ya, mau tunggu sebentar ya, Bapak Ibu. Ya, baik, mohon maaf Bapak Ibu, saya sudah dapat akun ya, tapi sekali lagi ini tidak akan berpengaruh ke database utama karena saya menggunakan link untuk uji coba. Nah, sini klik kepala sekolah, pastikan tahunnya 2026, klik lanjut ke aplikasi. Sini ada terkait dengan profil satuan pendidikan ya, Bapak Ibu ya. Profil satuan pendidikan Bapak Ibu, nanti tinggal dicocokkan apakah sudah sesuai apa belum. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang dari satuan pendidikan, klik form digitalisasi. Dan saya mohon izin lagi, ini nanti tolong dipastikan apakah sekolah yang sudah betul, NPS-nya sudah betul, nama kepala sekolahnya dan kontaknya apakah sudah betul, lalu apakah PL, sumber kelistrikannya dan daya listriknya itu apakah sudah betul. Nah, dan kontinuitas listrik di sini apakah sudah sesuai. Misalnya sini ada padam di malam hari, sumber listrik utama, dan selanjutnya terkait dengan rombongan belajarnya apakah sudah sesuai, ruang kelasnya apakah sudah sesuai. Lalu di sini ada internet di sekolah, apakah betul ini menggunakan internet seluler dengan kecepatan hanya 10 Mbps dan penyedia operatornya adalah Indosat, apakah sudah sesuai. Jika memang sudah sesuai, maka bisa dilanjutkan. Jika belum sesuai, sekali lagi kami informasikan untuk mengupdate datanya melalui aplikasi Dapodik dan tunggu 2 kali 24 jam seperti itu. Dan di sini juga terkait dengan lokasinya mohon untuk dipastikan apakah sudah sesuai untuk alamat lengkapnya dan titik koordinatnya apakah sudah sesuai. Mohon untuk dipastikan. Jika sudah semua sesuai, maka bisa lanjut ke proses selanjutnya. Jika belum sesuai, saya ingatkan kembali untuk mengupdate melalui aplikasi Dapodik. Nah, ini selanjutnya jika sudah sesuai, Bapak Ibu sekalian bisa melengkapi data ya. Data pelengkapnya yaitu terkait data kepala sekolah. Karena mungkin di aplikasi Dapodiknya ini masih kepala sekolah yang lama mungkin di sini karena sudah kepala sekolah yang baru. Mungkin di sini misalkan PLT, misalkan eh, PLT, misalkan namanya saya random saja. Jika sudah, Bapak Ibu sekalian bisa mengisikan penanggung jawab di sekolah. Penanggung jawabnya misalkan Aji, misalkan dengan nomor teleponnya 08. Lalu jika Bapak Ibu sekalian menunjuk 2 orang, maka silakan diinputkan saja. Kami sebetulnya hanya mewajibkan satu, namun jika Bapak Ibu sekalian punya 2 penanggung jawab, silakan dimasukkan. Misalkan kerja, misalkan dengan nomor teleponnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi sudah disampaikan juga, dimintakan berapa guru yang sudah pernah ikut pelatihan penggunaan perangkat digital untuk mengajar. Misalkan memang sudah ada, misalkan 5, tuliskan 5. Misalkan satu, tuliskan satu. Atau misalkan belum ada, tuliskan 0. Seperti itu. Sini saya misalkan tuliskan 0. Jika ini sudah, Bapak Ibu sekalian bisa masuk ke isian selanjutnya, yaitu kelistrikan pelengkap. Apakah di sini tegangan listriknya stabil atau tegangan listriknya tidak stabil? Jadi Bapak Ibu sekalian bisa tuliskan, misalkan di sini tegangan listrik stabil. Nah, selanjutnya di sini meteran listriknya apakah prabayar ataupun pasca bayar. Sini misalnya saya prabayar. Lalu cara menyambung ke cara setelah menyambung listriknya apakah mandiri atau menumpang ataupun memang tidak sama sekali. Seperti tidak sama sekali dalam hal ini berarti
tidak ada aliran listrik ya, Bapak Ibu sekalian. Misalkan di sini saya mandiri ya. Selanjutnya internet di sekolah. Apakah di sekitaran satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian sudah pernah atau sudah ada akses jaringan fiber optik ya? Jika memang sudah ada, klik ya. Jika tidak, maka klik tidak. Nah, selanjutnya ini yang tadi saya sampaikan terkait jumlah jumlah ruang kelas aman untuk menyimpan perangkat. Jadi, jika memang di satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian misalkan ada dua, maka masukkan dua. Nah, dua ini, eh, angka dua ini misalkan tadi kan di ruang kelasnya, misalkan ruang kelasnya ada 6. Nah, ini tidak boleh lebih besar angkanya dari yang data di Dapodik. Misalkan saya masukkan 7. Kenapa saya nggak bisa memasukkan 7? Karena di Dapodiknya data ruang kelasnya itu hanya 6 seperti itu. Tetapi balik lagi sesuaikan dengan kondisi di lapangan ya seperti itu. Misalkan saya masukkan 2 saja misalkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian dimintakan untuk mengupload 2 foto seperti itu karena tadi menginputkannya adalah 2 perangkat aman seperti itu. Dua ruang penyimpanan aman seperti itu. Saya coba uploadkan. Ya, baik, mohon tunggu sebentar, Bapak Ibu. Ya, maaf, kita tunggu sebentar. Ya, saya karena karena dua ruang kelas saya uploadkan dua misalkan. Nah, selanjutnya jika sudah terupload seperti ini, Bapak Ibu, bisa memberikan keterangan di fotonya. Misalkan ini ruang kelas 10 misalkan. Atau misalkan untuk yang ini misalkan RPS komputer misalkan. Misalkan ya Bapak Ibu ya. Nanti ini tinggal disesuaikan keterangannya sesuai dengan foto yang Bapak Ibu uploadkan seperti itu. Ini misalkan saya contohkan seperti ini. Nah, jika itu sudah selesai Bapak Ibu sekalian, bisa memasukkan terkait dengan jumlah PID yang sudah Bapak Ibu terima. Jika memang tahun lalu Bapak Ibu terima dari pusat satu, masukkan satu. Jika Bapak Ibu sekalian menerima dari eh, lembaga lain, entah dari Pemda, entah dari swasta ataupun dari lainnya, silakan inputkan jumlahnya. Misalkan di sini saya memasukkan 3, secara otomatis nanti akan apa namanya terhitung ya Bapak Ibu sekalian. Ya, baik. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu sekalian bisa eh, ke lokasi pembangunan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, misalkan lokasi bangunan ya, lokasi bangunan, mohon maaf, tadi lokasi bangunan di mana sekolah Bapak Ibu sekalian berada. Nah, bisa copy dari Google Maps ataupun Google Earth ya, atau dari aplikasi-aplikasi mapping lainnya. Bisa mengopikan angka lintang bujurnya atau bisa menggunakan lokasi perangkat ini. Tetapi lokasi perangkat ini pastikan Bapak Ibu sekalian ada di lokasi sekolah ya, berada di area sekolah. Ataupun bisa menggeser ya. Ini mohon maaf, mungkin karena jaringan ya, jadi tidak terlalu ya.
apa namanya petanya. Jadi atau bisa menggunakan pin. Misalkan tadinya di mana bisa digeser-geser begitu pin. Seperti itu Bapak Ibu. Ini terkait lokasi bangunan di sekolah di peta. Dan saya informasikan lagi terkait lokasi bangunan ini tidak serta-merta mengupdate data di Dapodik ya. Nah, ini hanya untuk kebutuhan dari aplikasi si Ready seperti itu. Namun jika dari Dapodiknya sudah sesuai, nah, misalkan ini sudah dimutakhirkan datanya, maka secara otomatis ini pun sama sudah mengikuti data updatean dari Dapodik seperti itu. Karena tadi saya sudah geser-geser, jadi ini angkanya berubah. Nah, selanjutnya jika data lokasi ini sudah diupdate, selanjutnya Bapak Ibu sekalian bisa klik bantuan tahun 2026, apakah Bapak Ibu sekalian bersedia menerima bantuan digitalisasi pembelajaran tahun 2026? Jika bersedia, klik bersedia. Jika menolak, klik menolak. Ini kita klik bersedia ya, Bapak Ibu ya. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, mohon dipastikan lagi jika datanya sudah sesuai, juga sudah sesuai dengan kondisi di lapangan, Bapak Ibu sekalian bisa klik kirim pengajuan. Namun jika Bapak Ibu sekalian masih merasa ragu ataupun masih ada data yang perlu diperbaiki, Bapak Ibu sekalian bisa klik simpan draft seperti itu. Nah, nanti akan muncul pop-up berhasil disimpan. Nah, di sini saya akan coba klik kirim pengajuan. Karena datanya saya rasa sudah sesuai, misalkan seperti itu. Jika sudah, maka akan muncul pop-up seperti ini. eh Periksa ringkasan dapodik dan jawaban formulir setelah dikirim. Berikutnya mengunduh PDF TTD. Masih Bapak Ibu sekalian masih dapat mengoreksi isian, mengembalikan status ke draft dari kartu dokumen pengajuan. Dan selanjutnya, di sini ada kayak seperti pernyataan ya, bahwa data yang Bapak Ibu inputkan dan data yang sudah kami sajikan melalui tarikan dari data Dapodik itu sudah sesuai dengan kondisi nyata pada satuan pendidikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini wajib diklik, lalu klik kirim pengajuan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa unduh ringkasan PDF-nya. Dia akan, nah ini ringkasannya seperti ini untuk di mana nanti selanjutnya Bapak Ibu sekalian ditandatangani. Di sini karena penanggung jawabnya dua, ini maka dua-duanya kita tanda tangani, ditandatangani penanggung jawabnya. Lalu karena di sini kepala sekolahnya adalah PLT, ini Bapak Ibu sekalian bisa ditandatangani juga sesuai dengan PLT. Lalu nanti secara manual dimasukkan ini patonik dan emailnya. Dan jangan lupa untuk dicap basah seperti itu. Ini untuk terkait dengan pengajuannya ya, Bapak Ibu ya. Dan jika sudah dicap basah, sudah ditandatangani, Bapak Ibu sekalian bisa upload kembali ke si Ready. Ataupun jika setelah Bapak Ibu sekalian sudah kirim pengajuan ternyata masih ada data yang belum sesuai, Bapak Ibu sekalian bisa kembalikan ke draft ya. Di sini ada menu tombol kembalikan ke draft. Jadi Bapak Ibu sekalian akan kembali lagi ke proses seperti sebelumnya, yaitu pengisian formulir seperti itu. Namun jika sudah apa namanya sudah merasa data-data yang diinputkan sudah benar, maka Bapak Ibu sekalian bisa klik kirim dokumen. Sini saya akan coba lampirkan dokumen yang tadi. Saya drag and drop. Nah, di sini sudah muncul. Jika sudah, Bapak Ibu sekalian klik kirim dokumen. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa klik buka untuk mereview dokumen yang Bapak Ibu sekalian ajukan, bisa klik sini, maka nanti akan muncul sama seperti yang sudah diuploadkan, seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu sekalian ternyata sudah sampai proses pengubahan dokumen itu, ternyata masih mungkin ada perbaikan-perbaikan, Bapak Ibu sekalian bisa klik batalkan unggah. Nah, setiap prosesnya itu Bapak Ibu sekalian bisa lihat di tahapan, proses tahapan ini. Nah,
tugas Bapak Ibu sekalian dari satuan pendidikan sudah cukup sampai di sini. Selanjutnya adalah tugas dari Dinas Pendidikan untuk memeriksa data-data dari Bapak Ibu sekalian dan untuk memverbal dan mengecek apakah sudah betul data-data yang Ibu inputkan dan membuatkan surat pernyataan dari dinas atau SPTJM dari dinas. Jika SPTJM dari dinas sudah terbit, maka dari direktorat maka akan menerbitkan SK penetapan. Kurang lebihnya seperti itu untuk satuan pendidikan. Selanjutnya kita akan coba untuk dinas pendidikan ya, Bapak Ibu ya. Saya coba buatkan akunnya dulu. Sebentar. Tunggu sebentar. Saya buatkan dulu. Karena tadi kalau nggak salah ini ya. Kalau tidak salah sekolahnya Jawa, daerah Jawa Tengah. Saya buatkan dulu akunnya. Nah, nah, Bapak Ibu sekalian, untuk yang dari dinas, Bapak Ibu sekalian, jika sudah punya kode daftar, itu bisa klik di sini. Daftar di sini. Jika Bapak Ibu sekalian punya kode undangan, maka klik masukkan kode referralnya ya. Kode referralnya yaitu adalah ini ya. Tadi saya sudah coba masukkan. Jadi secara otomatis harusnya sudah masuk. Nah, seperti ini. Bapak Ibu sekalian tinggal mengisikan nama lengkap Dinas Jateng Tes. Emailnya di Dinas SMK Jateng nomor teleponnya saya isikan, passwordnya silahkan diisikan password 8 digit dengan yang simple-simple saja dan mudah diingat, lalu kirim OTP. Nanti silahkan dicek emailnya apakah sudah masuk atau belum. Jika memang di kotak masuk tidak ada, mohon dicek di spam ya Bapak Ibu sekalian. Mohon dicek di spamnya apakah memang masuk ke spam. Nah, tadi sudah dimasukkan OTP-nya Bapak Ibu sekalian, silakan untuk mau upload SK penunjukan bahwa Bapak Ibu sebagai pengguna atau verifikator dari aplikasi Siredi. Jika sudah, saya sudah uploadkan, sudah di-upload ke sini, lalu klik upload SK dan selesaikan registrasi. Seperti itu. Nah, jika sudah Bapak Ibu sekalian, silakan masuk ke menggunakan email yang tadi didaftarkan. Nah, jika sudah, klik masuk. Nah, sampai sini. Bapak Ibu sekalian, berarti tinggal menunggu verifikasi dari direktorat bahwa betul yang nama ataupun nama dan SK itu sudah sesuai. Yang akun yang diajukan ke direktorat itu sudah sesuai. Sini saya coba klik setujui dulu. Oke. Nah, jika sudah disetujui, maka Bapak Ibu sekalian bisa masuk. Nah, di sini, jika Bapak Ibu sekalian ternyata kesulitan terkait dengan OTP, dalam hal ini kesulitan dalam artian, saya harus buka email lagi,
Nah, untuk meminimalisir itu, membuka email terus-menerus, Bapak Ibu sekalian bisa klik ingatkan di perangkat ini, seperti itu. Lalu klik verifikasi OTP. Pastikan lagi masuk ke tahun anggaran 2026. Seperti itu. Maka tuh tampilan awal adalah seperti ini. Jika apa namanya? Jika Bapak Ibu sekalian eh, bergulir ke sebelah kiri kursornya, maka akan muncul yaitu ada dashboard terkait ada di sini revitalisasi dashboardnya, lalu ada terkait digitalisasi. Dalam hal ini kita fokus ke digitalisasi. Nah, di sini nanti ada ternyata eh, total pengajuannya adalah 15 dengan status draft itu satu, diajukannya 0, tanda masuk, disetujui dinas 7, SPTJM dinas masuk, SK ditetapkan sudah 2, ditolak dinas 3, ditolak direktorat 0. Seperti itu. Sini terkait apa namanya rekapan-rekapan lah atau progres-progres dari eh, program digitalisasi. Sini ada menu profil sekolah, ini bisa dilihat detail sekolahnya, seperti itu. Lalu yang kita akan fokus ke digitalisasi, yaitu menu verifikasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti di sini akan muncul total satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian yang ada di wilayah Bapak Ibu. Jumlah 1.528. Nah, makanya tadi di awal saya bilang untuk dinas pendidikan itu boleh mengajukan apa namanya akun lebih dari satu seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sini ada wilayah kerja. Sini untuk SMK, SMA itu di dinas provinsi ya. Mungkin di sini informasi umum. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di sini ada tiga atau ada empat ini ya hal yang perlu diperhatikan. Bapak Ibu sekalian itu fokus ke perlu diverifikasi dulu. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ada 1.528 satuan pendidikan yang perlu Bapak Ibu sekalian verifikasi. Nah, di sini kami secara sistem itu sudah men-short itu berdasarkan yang tinggal menunggu verifikasi dinas di situ. Jadi nanti akan muncul paling atas adalah yang menunggu verifikasi dinas. Nah, saya akan sedikit menjelaskan dulu. Di sini tuh ada sekolah-sekolah di sini yaitu nama-nama sekolah yang ada di bawah binaan Bapak Ibu sekalian. Ada NPSN, bentuknya itu SMK, lalu provinsinya misalkan di sini adalah Jawa Tengah, kabupaten kotanya bisa dilihat, lalu negeri swastanya dan kesediaan menerima bantuan atau tidak. Lalu ada statusnya di sini menunggu verifikasi dan dari dinas seperti itu. Dan ada terkait dengan berkas tanda tangan masuknya itu tanggal sekian, tanggal 18 Mei ya kalau di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa melihat di sini berkas yang diunggah oleh dinas itu rekapannya seperti ini, dan ini bisa melihat secara sistemnya ataupun jika Bapak Ibu sekalian misalkan ingin melihat berkas tanda tangannya bisa scroll ke paling bawah lalu PDF tanda tangan. Nah, ini berkas ataupun surat pengajuan yang diupload oleh satuan pendidikan yang tadi seperti itu. Nanti Bapak Ibu sekalian dari dinas bisa cek verbal apakah betul sudah pernah menerima PID tahun 2025 ataupun menerima PID dari eksternal lainnya, entah dari dinas atau dari swasta ataupun lainnya seperti itu. Silakan dicek dari atas sampai bawahnya, silakan Bapak Ibu dari dinas cek seperti itu. Nah, jika sudah dicek, nah di sini juga terdapat foto ruang kelasnya. Apakah betulnya ruang kelas yang dimaksud? Apakah ini betul ruang kelas yang dimaksud? Seperti itu. Ini untuk memudahkan ya. Jika Bapak Ibu sekalian, ternyata saya harus ngeklik ini, harus ngunduh ini akan memudahkan sekali karena ini sesuai dengan eh, data PDF yang tadi kita tampilkan.
Nah, selanjutnya di sini ada menu verifikasi, tapi sebelum ke sana, Bapak juga bisa melihat dari sini tanda panah ke bawah ini. Tanda panah ke bawah ini pun sama, nanti akan bisa buka halamannya dari sini seperti itu. Ada data detailnya sedikit, sedikit data detailnya seperti itu. Nah, jika berkasnya Bapak Ibu sekalian sudah cek, Bapak Ibu sekalian yang dari dinas, yaitu bisa klik keputusan verifikasi dinas. Nah, keputusan verifikasi dinas ini Bapak Ibu sekalian mohon untuk dicek apakah sekolah tersebut aktif, mau tutup, ataupun sudah tutup. Nah, misalkan ini ya, misalkan di sini ada yang belum diisi kan ya. Ternyata di status di sekolah ini itu saya mohon izin, misalkan di sekolah ini tuh realnya itu sudah tutup, ataupun misalkan dalam proses mau tutup. Tapi di Dapodik ternyata statusnya masih aktif karena mungkin belum ditutup oleh teman-teman dari dinas seperti itu. Maka dari sini Bapak Ibu sekalian dari dinas bisa klik tutup. Dan saya informasikan kembali bahwa data tutup ini tidak mempengaruhi data dari Dapur seperti itu. Karena kembali lagi mungkin dari aplikasi Dapodiknya oleh Bapak Ibu teman-teman dinas itu belum menutup sekolah tersebut. Nah, tetapi belum diupdate sehingga dari aplikasi Siredi itu masih muncul statusnya aktif. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian dimintakan untuk sesuai dengan kondisi lapangan apakah sekolah tersebut memang betul-betul sudah tutup. Kalau memang sudah tutup, ditutup saja di status ininya, status dinasnya, keputusan dinasnya tutup. Nah, kalau memang apa namanya ini tidak akan merubah apa namanya data dari Dapodik seperti itu. Nah, ini bisa Bapak Ibu sekalian bisa klik simpan indikator. Wow, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke sini. Misalkan yang tadi statusnya pengajuan ya, misalkan di sini statusnya kita bilang aktif, ataupun tadi misalkan yang tadi tutup itu mohon untuk memberikan catatan apakah betul sekolah itu sudah tutup, kenapa sudah tutupnya misalkan, ataupun mau tutup. Misalkan di sini saya tetap pilih aktif. Nah, jika memang sudah aktif, statusnya memang aktif, lalu silakan Bapak Ibu sekalian dari dinas itu memutuskan apakah dari data-data yang tadi sudah diajukan oleh satuan pendidikan itu apa namanya memang sudah sesuai dengan kondisi di lapangan. Jika sudah sesuai, maka bisa klik setujui. Ataupun misalkan Bapak Ibu sekalian satuan pendidikannya, oh ternyata masih ada data yang belum sesuai nih, silakan Bapak Ibu sekalian bisa mengklik revisi agar bisa dikembalikan ke draft, ke status draft di satuan pendidikan. Ataupun memang yang tadi, misalkan sekolahnya itu memang sudah tutup, ataupun tadi dari sekolahnya itu memang menolak untuk menerima bantuan, silahkan klik tolak seperti itu. Tapi dalam hal ini saya akan coba klik menyetujui. Ya, setuju. Nah, selanjutnya, tadi kan totalnya adalah 127 ya, karena tadi ada yang ditolak satu, jadi tadinya 1528 lalu ada yang ditolak satu, dan tadi ada yang sudah disetujui satu, maka totalnya jadi 1526. Nah, kok berkurang? Kemanakah satuan pendidikan tersebut? Karena satuan pendidikan tersebut sudah ke proses siap unggah SPT JM. Nanti di sini akan dikurangi nih jika sudah diverifikasi, maka akan beralih ke siap unggah SPT JM. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, semua satuan pendidikan di wilayah Bapak Ibu sekalian itu wajib di SPTJM kan. Sekali lagi, seluruh satuan pendidikan itu wajib di SPTJM kan. Baik statusnya disetujui, ditolak, ataupun mau tutup, ataupun yang lainnya itu wajib di SPTJM kan. Seperti itu. Nah, caranya bagaimana untuk meng-SPTJM kan? Di sini ada langkah-langkahnya ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca, tapi kita langsung praktekkan saja. Di sini ada data sekolah yang sudah diverifikasi, yaitu berjumlah tadi 11 ya, jumlah 11. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, bebas, kami berikan kebebasan
Misalkan saya misalkan memilih untuk yang disetujui saja, silakan. Atau misalkan saya mau memisahkan SPTJM-nya misalkan berdasarkan yang ditolak saja, misal boleh. Dan atau misalkan saya mau berdasarkan apa namanya kabupaten kota, misalkan sini sini mana misalkan Brebes, misalkan ini Brebes. Silakan seperti itu. Kalau kabupaten kota silakan. Ini kami berikan kebebasan kepada dinas untuk membentuk SPTJM-nya seperti apa, mau by kabupaten kota, mau by negeri swasta, kesediaan bantuan, berdasarkan status itu kami serahkan ke dinas seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, ketika sudah sampai sini ternyata ada sekolah yang misalkan menghubungi, misalkan Pak, saya walaupun statusnya sudah disetujui ataupun ini, nah, Bapak Ibu sekalian bisa apa namanya bisa membatalkan verifikasi ulangnya. Ternyata pihak sekolah menghubungi, Pak, mohon maaf saya ada data yang masih belum ini, belum sesuai, atau misalkan ada yang tertinggal Pak stempelnya. Nah, di sini bisa batalkan, setujui, dan akan masuk ke verifikasi ulang. Misalkan saya batal setujui, ya batalkan persetujuan. Nah, nanti akan masuk kembali ke sini, ke verifikasi ulang. Nah, ketika sudah sampai verifikasi ulang, Bapak Ibu sekalian bisa mengembalikan ke satuan pendidikan dengan cara klik revisi seperti itu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, dari SPPJM sini, lalu ke eh, jika ingin dibatalkan ya dari SPPJM akan kembali ke harus diverifikasi. Ketika kembali verifikasi, Bapak Ibu sekalian harus mengembalikan ke draft atau merevisi seperti itu. Oke, kita coba lanjutkan kembali. Nah, saya misalkan mau meng-SPTJM kan misalkan yang misalkan oh ya misalkan ini satu wilayah ya misalkan ya ini tergantung dari Bapak Ibu sekalian mau by wilayah ini terserah ya untuk SPTJM. Nah, misalkan dari dua ini dulu Bapak Ibu sekalian sudah pilih nih sekolahnya ataupun pilih semua juga bisa seperti itu. Tapi saya di sini coba pilih dua dulu dari Brebes yang ditolak dan diterima. Lalu bisa sudah dipilih sekolahnya, Bapak Ibu sekalian bisa klik tambah ke ringkasan. Klik ya tambah ke ringkasan, maka sekolah tersebut akan masuk ke kolom atau ke form di bawahnya. Nah, seperti ini. Jika sudah, Bapak Ibu sekalian, format ini atau list sekolah ini, Bapak Ibu sekalian bisa unduh Excel, unduh format Word, atau unduh PDF tanda tangan. Untuk PDF tanda tangan ini adalah berisi lampiran-lampiran terkait dengan pengajuan satuan pendidikan. Saya coba contohkan ya. Nih. Nah, munculnya ini. Kalau untuk tanda tangan eh, yang tadi ya, untuk PDF tanda tangan seperti itu. Bagaimana jika unduh Excel? Maka jika unduh Excel, maka akan muncul sebentar. Oke, masih loading. Oke, sorry. Ya, oh ternyata belum klik allow. Oke, ini untuk data Excel. Jika Bapak Ibu sekalian ingin melihat perekapan ataupun data ininya, nah nanti akan muncul seperti ini untuk data Excel-nya. Jadi ini ada statusnya, hasil verifikasi dinas, status alurnya sudah disetujui, kode status saya di sekolah, di pengajuan, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu dari dinas silahkan bisa mencoba. Ataupun tadi kita sudah unduh format Word-nya ya. Nah, misalkan Bapak Ibu sekalian ingin melihat format ataupun uh, banyak yang menanyakan juga ya dari dinas. Ada contoh ininya nggak apa namanya SPTJM-nya seperti apa? Nah, ini kami sediakan juga. Nah, dan Bapak Ibu sekalian tidak tinggal mengisikan nomor suratnya, nama lengkap jabatan NIP, NIK instansi, kontak, dan kabupaten kota hingga terus, tapi hingga seterusnya
tapi tidak perlu mengcopy satu-satu juga dari Excel yang tadi, karena di sini secara sistem sudah diinputkan, sudah dimasukkan apa namanya data-data sekolah yang tadi Bapak Ibu ingin SPTJM kan, seperti itu. Nah, jika sudah Bapak Ibu sekalian bisa melampirkan SPTJM-nya. Tapi jika sudah apa namanya sudah di ACC atau sudah ditandatangan oleh mungkin kepala dinas ataupun kepala bidang dan lain sebagainya sesuai dengan kewenangan di daerah masing-masing ya Bapak Ibu. Ataupun misalkan oh saya salah masukin nih, nah, harusnya saya pengen yang di misalkan yang disetujui aja misalkan ataupun mau yang ditolak tolak aja dulu misalkan. Ini Bapak Ibu misalkan bisa klik hapus. Dan Bapak Ibu sekalian akan diminta apakah yakin mengeluarkan SMK ini ke ringkasan. Dari ringkasan Bapak Ibu sekalian klik ya. Yang perlu diingat adalah menghapus tadi itu bukan berarti menghapus satuan pendidikan dari apa namanya usulan seperti itu atau dari aplikasi, tetapi mengembalikan dari ringkasan unggah kembali ke pilih sekolah untuk SPTJM. Tadi kan yang dari Brebes kalau sana ini dia akan kembali ke sini seperti itu. Nah, jika sudah yakin saya hanya ini saja misalkan, uh, tapi kembali lagi SPTJM itu harus seluruhnya mau 1000, 1500 silahkan ya kami silakan ke dinas seperti itu. Nah, jika sudah SPTJM-nya dibuat, misalkan saya masukkan nomor suratnya, tanggal suratnya misalkan tanggal per hari ini, lalu upload berkasnya, misalkan ah, agak berat lagi nih, mohon tunggu. Udah punya aturan. Oke, baik. Nah, sekarang saya upload SPTJM-nya. Nah, jika sudah Bapak Ibu sekalian klik simpan SPTJM. Nah, nanti akan dimintakan konfirmasi apakah betul akan muncul satu sekolah dengan nomor surat sekian, tanggal sekian, nama berkasnya ini menjadikan SPTJM. Jika ya, maka klik ya unggah. Nah, yang tadinya di sini ada 11, tadi sudah dikembalikan ke verifikasi 1 dan sudah di SPTJM kan, maka akan masuk ke riwayat SPTJM seperti itu. Nah, ini adalah riwayat SPTJM yang terakhir. Nah, ini tanggal 18 Mei ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ini tanggal 18 Mei. Nah, jika Bapak Ibu sekalian ternyata dalam perjalanannya eh, menemukan ternyata wah ini cuma baru satu sekolah, saya ingin misalkan jadi 10.000, Bapak Ibu sekalian bisa klik revisi SPTJM. Nah, nanti selanjutnya sekolah ini akan masuk kembali ke sini. Nah, akan masuk kembali ke sini. Tadinya SPTJM-nya ada 2 sekolah ya, ada 2 sekolah yang sudah di SPTJM-kan, maka akan kembali lagi ke sini. Untuk tugas dinas sudah cukup sampai situ. Oh, mungkin mohon maaf Bapak Ibu dari dinas satu lagi. Jika Bapak Ibu sekalian apa namanya sudah menolak ke satuan pendidikan, tetapi ternyata dari satuan pendidikan tersebut ingin mengajukan, eh, Pak, mohon maaf saya kemarin ini ada yang apa namanya ada yang berkas yang belum lengkap dan lain sebagainya, ternyata sudah terlanjur ditolak oleh dinas. Satuan pendidikan sudah menghubungi dinas nih posisinya. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa batal tolak lalu satuan pendidikan ini maka akan kembali ke draft seperti itu. Misalkan tadi diverifikasi
karena mungkin waktunya sudah mepet dan sekolah tidak ada konfirmasi, mungkin Bapak Ibu dari dinas juga sudah menghubungi. Di sini saya langsung misalkan tutup dan simpan indikator, lalu misalkan sudah ditolak gitu ya. Misalkan sudah ditolak. Nah, nah ditolaknya jadi ada tiga nih, tadi satu. Nah, ternyata dia ini lagi apa namanya ternyata sudah menghubungi Pak, mohon maaf saya baru dapat info misalkan dan lain sebagainya lah dengan berbagai alasannya misalkan, tapi dari dinas sudah ditolak maka dinas bisa mengembalikan ke draft. Nah, lalu bisa klik ya kembalikan ke draft seperti itu. Maka yang tadinya di sini ada tiga akan kembali lagi ke sini seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin itu penjelasan teknis terkait aplikasi Siredi, mulai dari login sampai ke SPPJM, seperti itu. Mulai dari akun satuan pendidikan hingga akun dinas pendidikan, seperti itu. Mungkin saya kembalikan ke Mbak April, eh, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri untuk sesi pemaparan. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Mbak Waalaikumsalam. April kami, Ya, ayo. terima kasih Mas Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, eh, untuk sesi pemaparan dari Mas Aji telah selesai. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi untuk tanya jawab. Ini untuk tanya jawab, mungkin kita eh, buka sesinya untuk tiga pertanyaan terlebih dahulu. Yang eh, mengangkat tangan ya Bapak Ibu ya. Ini sudah ada dua dari Pak Ahmad Saiful Rizal dan Bapak Fulkan. Silakan Pak Ahmad ya. Pak Ahmad Saiful Rizal. Bisa ini Pak, Pak Ahmad bisa di unmute Bapak. Amut. Nggih, Iya, halo. iya halo Bapak. Silakan untuk Nggih. pertanyaannya Pak. Nggih, mohon izin bertanya. Ini saya tadi tidak mohon maaf tidak bisa mengikuti dari awal tadi. Ini saya coba untuk upload foto ya kan di Siredi ini saya upload 41 ruangan untuk fotonya. Nah, itu mulai tadi saya ketik kirim pengajuan itu tidak berhasil padahal setiap filenya itu sudah di bawah 500 seperti itu. Itu kira-kira masalahnya di mana ya? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Mau dijawab terlebih dahulu Mas Haji? Ya, baik. Terima kasih Pak Ahmad. Kembali lagi, mungkin harus dipastikan dulu koneksi internetnya, apakah memang koneksi internetnya itu stabil, karena 40 foto, misalkan satu fotonya misalkan 5 MB saja, itu sudah berapa ratus MB yang harus di-upload ya ke ini. Dan itu saya yakin akan sangat membebani bandwidth ya, sangat membebani bandwidth. Seperti itu sih Pak. Jadi, mohon dipastikan atau mungkin bisa di-press kembali apa namanya ukuran ataupun dari fotonya ya, bisa di-press dulu. Tapi masih tetap ini ya, Bapak Ibu sekalian, masih tetap terlihat jelas ya untuk fotonya seperti itu. Dan mungkin karena foto sekali lagi tadi saya sempat baca di chat ada dari SMK Putik Putik Chat Suara ya Batu, bagaimana cara melampirkan satu foto tapi memuat empat informasi sekaligus. Nah, apalagi ada foto dari luar dan ada foto dari dalam kita. Nah, mungkin jika ingin Bapak Ibu sekalian melampirkan misalkan di satu ruangan tersebut dari eh, depan kanan kiri ataupun depan belakang kanan kiri, itu bisa mungkin mengedit terlebih dahulu. Tetapi pastikan juga foto-fotonya itu
apa ukuran filenya itu kecil, agak diperkecil juga karena apa namanya khawatir membebani bandwidth dari internet Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya sih seperti itu terkait foto. Saya kembalikan ke Mbak April. Ya, terima kasih Mas Aji. Bagaimana Bapak Ahmad? Apakah sudah terjawab Pak untuk pertanyaannya? Ya, saya kira sudah ya Bapak. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Vulkan Abrianto. Silakan Pak, bisa di-unmute. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, ini alhamdulillah kami sudah buka si ready, Bu. Kemudian mencoba mengisi juga. Untuk yang ruangan aman untuk penyimpanan. Ini ya, kalau dikatakan aman ya seluruh ruangan kami karena ditutup pagar ya aman. Tapi yang aman yang bagaimana? Kalau lab itu mungkin kebetulan lab kami ada di beberapa, ada yang di lantai 2, kemudian ada juga yang karena kemarin kita dapat RPS juga itu. Insya Allah ada sekitar 7-8 yang aman, yang dikatakan aman untuk misalnya alat digital itu atau IFP itu diletakkan di situ. Kemudian itu yang saya tanyakan tentang keamanannya. Ruangan yang dimaksud aman yang bagaimana? Yang kedua, tentang pendataan. Insya Allah beberapa waktu yang lalu, Wakil Kepala Sekolah kami, bidang Sarpras juga mengisi pendataan tentang IFP ini, tentang digital. Apakah ini sama atau beda, begitu yang dimaksudkan. Sementara itu yang kami tanyakan karena beberapa hari yang lalu Wakase kami pun juga melakukan pendataan dan pelaporan tentang bantuan-bantuan digitalisasi yang baru saja datang seperti IFP dan laptop juga hard disk. Gitu aja yang kami tanyakan. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Vulkan. Mungkin bisa dijawab ya Mas Aji tentang ruang aman itu maksudnya seperti apa Mas? Ya, baik, terima kasih Pak Vulkan Abrianto ya dari SMK ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Yeah. Mungkin yang pertama terkait dengan kriteria ruang aman, mungkin yang pertama keamanan dari sisi eh menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti misalkan khawatir ada yang kemalingan atau pencurian lah ya, bahasanya pencurian. Lalu kedua aman dari misalkan ada kebocoran ataupun yang ketiga terkait dari pemindahan pergerakan dari EFP tersebut. Misalkan EFP tersebut untuk saat ini misalkan disimpan di ruang lab komputer misalkan, tetapi lab komputer itu ada di lantai 2 misalkan. Nah, untuk ketika ada kelas yang membutuhkan EFP untuk digunakan sebagai pembelajaran, maka harus diturunkan terlebih dahulu. Nah, tetapi ketika diturunkan seperti itu, maka apa namanya berisiko jatuh, berisiko apa namanya berisiko eh, pecah atau hal-hal lain yang tidak kita inginkan. Kurang lebihnya sih seperti itu, Pak, terkait dengan kriteria ruang aman. Mungkin nanti dari teman-teman direktorat bisa menambahkan lagi ya terkait kriteria ruang aman seperti itu. Lalu yang kedua terkait data IFP yang tadi sudah disampaikan terkait dari apa namanya wakil kepala sekolah ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, perlu dipastikan
yang meminta data itu adalah dari siapa ya? Tapi saya kurang tahu yang mintakan itu data siapa. Tapi kalau dari kami itu yaitu melalui aplikasi Siredi seperti itu. Kalau dari pusat itu aplikasi Siredi. Atau mungkin teman-teman direktorat tahu mungkin ya, atau ada permintaan-permintaan data dari teman-teman direktorat itu saya kurang tahu sih. Tapi kalau dari kami yang dari sekretariat dan direktorat ya hanya meminta data terkait YFI itu melalui aplikasi Siredi aja sih seperti itu. Mungkin dari Mbak April ada yang ingin ditambahkan? Ya, terima kasih Mas Aji. Izin Pak Vulkan untuk memberikan jawaban yang terkait tadi pertanyaan pendataan apakah sama dari pelaporan IFP dan laptop dengan aplikasi Siredi ini Pak. Jadi kalau untuk pendataan dan pelaporan itu berbeda Pak dari aplikasi Siredi. Jadi untuk aplikasi Siredi sendiri itu untuk verval SMK ya Bapak untuk tahun 2026. Sedangkan untuk laporan pendataan IFP dan laptop itu untuk yang tahun anggaran 2025. Nah, untuk tahun anggaran 2025 itu pelaporannya lewat Takola ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu diharapkan bisa melihat takolanya dan bisa melaporkan terkait dengan apa-apa saja dokumen-dokumen yang diupload di Takola di tahun 2025. Seperti itu. Iya, sudah Bu, di Takola Bu, memang benar. Ya, jadi berbeda ya Bapak Ibu ya. Berbeda Pak antara pendataan yang untuk tahun anggaran 2025 dengan tahun anggaran 2026 ini. Gitu. Begitu Pak Vulkan, apa terjawab Pak jawaban saya? Berarti ini yang mendapatkan bantuan tahun 2026 begitu Bu. Kemarin yang 2025 kan? Iya, betul Pak. Kalau untuk 2025 kan sudah berlalu Pak. Artinya pelaporannya lewat Takola ya. Kalau untuk tahun 2026 ini kita kan masih tahap verval ya Bapak Ibu ya. Jadi tahap verval ini dan ini aplikasi Siredi juga baru disosialisasikan dan baru disebarluaskan ke sekolah kan tahun ini ya Pak ya. Jadi ini nanti tujuannya agar kita dari direktorat bisa mengetahui data-data dari SMK dan juga verbal dari dinas juga gitu. Nanti bisa diisi terlebih dahulu Pak Fulkan. Nanti dari dinas juga akan memvalidasi gitu untuk data-data yang sudah diisi oleh sekolah di aplikasi Siredi. Seperti itu Pak. Apa ada pertanyaan lain Pak Fulkan? Di aplikasi Siredi kan ada pilihan tahun Bu. Apakah tahun 25 juga diisi, terus 26 juga diisi atau bagaimana? Tidak Pak, ini tahun 2026 Pak. Tahun 2025 itu kan sudah berlalu Pak. Jadi tidak perlu diisi karena sejatinya verval tahun 2025 itu tidak menggunakan Siredi Pak. Gitu. Waktu itu mungkin Bapak Ibu pernah mengikuti verval tahun lalu ya Bapak Ibu ya. Itu ya, dari mungkin panitia sendiri. Ya, izin sedikit menambahkan informasi Mbak April, Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya aplikasi Siredi ini sudah digunakan dari tahun 2025, tetapi untuk jenjangnya adalah belum menyentuh jenjang SMK, yaitu baru jenjang SLB, SKB, dan PKBM. Jadi makanya itu muncul tahun 2025. Makanya tadi saya sudah menjelaskan di awal bahwa yang dipilih adalah tahun 2026. Dan seperti yang tadi disampaikan Mbak April, eh, eh, aplikasi Siredi ini adalah aplikasi terkait untuk verifikasi dan validasi data, terutama data-data terkait eh, kelistrikan, ruang kelas, akses internet, dan lokasi bangunan seperti itu. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal.
Jadi, Bapak Ibu sekalian, silakan mengisikan aplikasi Siredi, menunggu verifikasi dan validasi dari teman-teman dinas hingga nanti muaranya adalah SK penetapan. Nah, ketika sudah SK penetapan itu, Bapak Ibu sekalian maka berhak mendapatkan bantuan dalam SK penetapan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oke. Terima kasih, sangat jelas Pak. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Sama-sama Pak. Bapak. Bapak Galuh, mungkin. Oh, Ibu Galuh. Mohon maaf, Bu. Bisa di-unmute ya, Ibu ya, untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan, Bu. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ini kami ada kendala data di langkah 1 yang diambil dari data di Dapodik, Ibu. Data di Dapodik kami itu ada perubahan tentang listrik dan juga internet. Tapi kami ada kendala di masalah sinkronisasi Dapodik yang tidak bisa kami lakukan karena ada data yang masih invalid atau masih merah. Jadi di sistem Dapodik itu masih ada invalid di GTK karena proses pemasukan guru baru di sekolah kami. Nah, itu bagaimana, Ibu? Jadi otomatis kami tidak bisa melakukan perubahan data itu di Siredi. Adakah solusi lainnya mungkin karena terkait dengan ini ada batas waktu dalam verifikasi di Siredi. Itu saja yang saya tanyakan. Karena masih menunggu persetujuan dari cabang dinas untuk GTK tersebut. Terima kasih. Ya, Bu Galuh. Terima kasih, Bu, atas pertanyaannya. Mungkin dari Mas Haji bisa dijawab untuk kendalanya ini bagaimana, Mas? Terima Ya, kasih. baik. Karena tapi sebelumnya mohon izin Mbak April, kalau untuk teman-teman Direktorat SMK batas pengisiannya sampai tanggal berapa ya Mbak ya? Batas pengisian dari aplikasi Siredi kalau teman-teman Direktorat SMK? Tanggal 22 Mei. 22 Mei. Oke, 22 Mei berarti di minggu ini ya terakhir ya. Ya, di minggu ini terakhir. Ya, baik. Terkait itu mungkin coba menghubungi dinas, terutama Kakak Datadik ya kalau tidak salah yang menangani terkait dengan Dapodiknya. Silahkan dikomunikasikan seperti itu. Ya, lalu selanjutnya mungkin terkait pengisian ya, apakah data dayanya itu jauh sekali dari data realnya? Misalkan ini tadi Bu Galuh ya dari SMKP GRI 2 Geneng ya. Tadi yang Ya, diupdate data apa saja Bu? Mohon maaf. data dari listrik, daya listrik, dan Listrik, juga internetnya. listrik dan internet. Iya, Oke, baik. Listrik dan internet ini Bapak Bu Galuh apa yang diupdate data dayanya ya? iya, daya dan Nah, kecepatan internetnya. oke. Ah, ketika data awal dan data sekarang itu apakah jaraknya jauh sekali, Bu? Jauh, Pak. Yang Misalkan, pertama itu, ya, yang oh, pertama itu sekitar 2022.000 dayanya. Ini mm, menjadi 35.000. oke, baik. Kalau internetnya, Internetnya itu dari 50 Mbps menjadi 100 Mbps. oke, oke. Kalau dari listrik, mungkin di aplikasi Siredinya diisikan saja dulu. Kan tadi kan dimintakan data terkait listrik ya, data tambahan ya, apakah listriknya Ya, menyala sepanjang hari atau segala macam seperti itu.
Nah, mungkin dimaksimalkan dulu Bu untuk update di Dapodiknya untuk coba segera disinkronkan terlebih dahulu. Karena kembali lagi kalau aplikasi si Ready itu pada dasarnya adalah menarik data dari aplikasi Dapodik. Dan untuk saat ini kita belum ada kesepakatan dengan direktorat terkait dengan pengisian manual ataupun pengisian perbaikan datanya melalui aplikasi Siredi sih seperti itu. Belum ada pembahasan sampai sana. Jadi untuk sekarang solusinya yaitu dimaksimalkan dulu untuk sinkron dapodiknya. Jikapun memang sudah, maka bisa langsung melakukan proses vetval oleh dinas gitu seperti itu. Kurang lebih sih seperti itu sih Bu. Karena Kalau sudah beda beda kewenangan aplikasi ini. iya, kalau terpasang belum bisa berarti yang terbaca masih yang lama ya? Iya, masih yang lama seperti itu. Kalaupun misalkan mau diajukan sekarang, sebetulnya tidak masalah sih ya. Tapi ya dengan catatan datanya belum update saja seperti itu. Ya. Nah, kalaupun nanti misalkan sudah diajukan, ternyata Ibu sudah dari Dapodiknya sudah diupdate Ya. seperti itu, maka kan dari dinas pun sebetulnya tadi saya sudah jelaskan ada opsi untuk membatalkan ya ataupun Ya. kembalikan ke draft gitu untuk merevisi seperti itu. Oh gitu. Itu sih Bu. Oh iya. Hmm. Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Ya, ya sama-sama Ibu. Ya. Bagaimana Bu Galuh? Apakah sudah terjawab pertanyaannya, Pak? Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, izin dari SMK 1 Karanggayam ya. Silakan Bapak atau Ibu bisa diajukan untuk pertanyaannya. Bapak dari SMK 1 Karanggayam. Silakan Bapak bisa diajukan pertanyaannya, Pak. Terdengar sekarang Ibu Iya, terdengar dari Pak. Karanggayam, terdengar. Namun, ya, silakan Bapak. Terkait, terkait dengan jumlah ruangan yang nantinya diupload itu terkait dengan ruang kelas. Apakah pertanyaan yang pertama, apakah itu dibatasi hanya untuk ruang kelas atau dengan RPS? Karena pembelajaran kita juga ada pembelajaran teori di RPS. Itu yang pertama. Yang kedua, maaf itu tadi saya terlewat terkait dengan pengisian dokumen yang perlu diupload sepertinya. Kalau tadi saya sudah cek di aplikasi itu memang nggak ada. Apakah ada dokumen seperti kayak ringkasan terkait dengan pengisian data di halaman depan tadi di aplikasi di aplikasi Siredi begitu. Saya tadi lihat sekilas ya terkait dengan pengisian data ringkasan. Apakah itu benar atau mungkin di halaman kedua ada di halaman berikutnya? Karena ini kalau di halaman pertama saya hanya melihat untuk apa namanya satu halaman, terus setelah itu kirim pengajuan. Terus maaf ini kalau ada ketika kita sudah kirim data kirim pengajuan, apakah bisa ada kalau ada pembetulan bisa kita pembetulan kembali terkait dengan apa namanya data yang sudah kita ajukan. Mungkin ini 3 pertanyaan itu Bu. Mohon apa namanya petunjuknya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mungkin langsung saja Mas Haji bisa dijawab untuk 3 pertanyaan yang tadi. Ya, baik. Mungkin tadi pertanyaan yang terakhir dulu ya. Saya izin share screen kembali. Ya, sudah terlihat ya.
Nah, terkait ini, Bapak. Tadi kan yang ditanyakan adalah dokumennya ya, dokumen yang harus diunggah. Nah, nanti di sini itu ada, atau saya coba batalkan dulu. Nah, ini unduh ringkasan. Nah, unduh ringkasan ini silahkan Bapak unduh, silahkan Bapak download. Nanti akan munculnya kurang lebih seperti ini, yaitu berisi ringkasan-ringkasan, entah dari tarikan data dapodik ataupun entah dari tarikan atau isian yang Bapak Ibu isikan, seperti pada form yang tadi, seperti itu. Nah, untuk ruang kelas, untuk saat ini kami menarik data RPS juga kalau tidak salah sudah tertarik juga sih Pak. Jadi silakan. Atau mungkin Bapak bisa sesuaikan, bisa dilihat apakah jumlah ruang kelas ini misalkan itu sudah termasuk RPS atau belum? Silakan. Nah, makanya kami meminta verval apakah jumlah ruang kelas ini sudah termasuk apa namanya RPS atau hanya ruang kelas teori saja seperti itu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga tadi apa Pak? Mohon maaf terkait Yang ringkasan sudah. terkait dengan klik pengajuan, habis itu apakah bisa pembatalan untuk perbaikan data kembali, terus kita ajukan Ah, kembali. oke, bisa. Nah, Jadi misalkan Bapak sudah mengklik tadi kan sudah klik pengajuan ya. Sudah klik pengajuan, bahkan tadi sebelumnya bahkan saya sudah klik kirim dokumen ya Pak ya. Itu bisa dibatalkan dan ini pun Bapak bisa kembalikan ke draft. Kembalikan ke draft otomatis Bapak nanti akan dimintakan pengisian lagi misalkan ataupun ada yang diperbaiki silahkan diperbaiki seperti itu. Nah, ini akan kembali ke form sebelumnya. Nah, ini isian-isian yang sebelumnya kan ya Pak ya. Seperti itu sih. Nah, saya coba kirim lagi, nanti akan muncul ke sini lagi seperti itu. Jadi bisa kembalikan ke draft seperti itu. Seperti itu ya Pak. siap, terima kasih apa namanya penjelasannya. Ya, Ya, mungkin saya kembalikan ke Mbak April. Oh ya, Mbak. terima kasih Mas Haji atas jawabannya. Mungkin kita lanjutkan ya Bapak Ibu untuk pertanyaan selanjutnya dari SMK eh, Prigen ya, Pak Yoga Haryanto mungkin. Silakan Pak Yoga Haryanto. Silakan bisa mengajukan pertanyaannya, Pak. Izin Pak Yoga Haryanto, bisa di-unmute Bapak. Oke Bapak Ibu, mungkin dari SMK Satria Budi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada untuk pelaporan yang di tahun 2026, untuk tipe pelaporannya itu tipe berapanya ya, Bu? Untuk apa namanya, tipe bantuannya yang pertama. Yang kedua, untuk di laporan di Takola, semua berkas BAP itu memang harus di-upload karena ada berita acaranya yang laptop sama yang IFP. Karena kedua bagian ini saya tengok tanda terimanya ada yang sama kah atau ada yang berbeda, begitu Bu. Terima kasih. Baik Pak Satria Budi, ini berarti pertanyaannya bukan terkait dengan si Ready ya Pak ya?
karena bilang kepada siswa Ade Raihan dan ini kan Bima verbal menggunakan Ya. si ready ya Pak ya. Nah ini mungkin yang Bapak maksud adalah pelaporan bantuan di aplikasi Takola ya Pak ya. Ya, betul Pak. Iya. Iya, kalau untuk di aplikasi Takola sendiri nanti ada 7 dokumen yang harus diupload ya Bapak Ibu ya. Mengenai dokumen apa saja nanti bisa dilihat di aplikasi Takola Bapak Ibu sekalian. Sebentar. Mungkin ini sedikit informasi saja ya Bapak Ibu ya. Berkenaan dengan apa-apa saja ya Bapak Ibu pelaporan yang ada di Takola itu nanti ada tanda terima barang dan surat jalan itu dari ekspedisi. Kemudian BASTPPK Direktorat SMK dengan sekolah. Kemudian berita acara penerimaan barang itu berupa laptop, kemudian yang berupa IFP, kemudian BA pemeriksaan kondisi awal, dan SK atau surat tugas tim penerima, dan terakhir laporan Bapak Ibu. Nanti untuk formatnya saya bagikan melalui kolom chat ya Bapak Ibu ya. Tanda terima seperti ini Bapak Ibu. Ini yang untuk IFP ya Bapak Ibu ya. Yang Bapak terima di ini, mohon maaf saya ambil contoh dari SMK 50 Jakarta. Ini seperti ini tampilan untuk IFP-nya. Kemudian BASTPPK ini nanti ada di format ya Bapak Ibu ya. Nanti saya akan berikan di kolom chat. Kemudian ini contoh untuk BAPP laptopnya. Seperti ini. Yang dari penyedia ya Bapak Ibu. Kemudian ini yang tadi IFP. Kemudian ini BA kondisi awal. Nanti surat tugas atau SK. Kemudian ini laporan. Laporan dan juga BA, kemudian BA awal, nanti formatnya akan saya kirimkan di kolom chat Bapak Ibu sekalian. Mungkin seperti itu Pak Bapak dari SMK Satria, apakah sudah
eh, terjawab, Pak. Sudah. Ya, ya Bapak Oke, Ibu. sudah Bu. Ya, terima kasih. Dengan menunggu lampiran Bu. Iya, Pak. Ya, sudah saya sisipkan di kolom chat ya, Bapak Ibu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dari SMK Nurul Mukhlisin. Silakan Bapak atau Ibu bisa diajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon tanya, kalian mewakili teman-teman di MKKS. Mau tanya yang ini Bu, Mbak, apa namanya? Pengisian si ready ini berlaku untuk semua sekolah yang belum atau yang sudah pernah dapat? Karena kemarin ada sebagian yang dapat 1 IFP, ada yang belum sama sekali. Ini berlaku untuk semua satuan pendidikan atau gimana? Mohon jawabannya. Terima kasih. Izin Mas Aji mungkin bisa menjawab, Mas. Ya, baik. Terima kasih dari SMK Nurul Mukhlisin ya, Kang. Ini berlaku untuk semua Bapak Ibu sekalian. Jadi pengisian aplikasi Siredi ini baik yang sudah terima tahun 2025 ataupun yang belum pernah menerima bantuan di 2025, silahkan mengisikan seperti itu. Karena data-data ini pun karena kan terkait update data dan data-data dari aplikasi Siredi ini jadi bahan pertimbangan kami ya, bahan kebijakan kami dan untuk bahan pengajuan kami juga ke DJA ya, Direktorat Jenderal Anggaran, untuk terkait sasaran ataupun calon-calon penerima di tahun 2026 seperti itu. Karena kami memerlukan verval dari dinas juga. Jadi data-data dari Bapak Ibu itu sangat apa namanya, sangat bermanfaat dan sangat penting bagi kami seperti itu. Maka kami mohon data-data yang diisikan di aplikasi Siredi, baik di Siredi ataupun di Dapodik, itu mohon untuk data sesuai dengan yang ada di kondisi satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing seperti itu. Karena yang tadi saya jelaskan di awal di paparan itu, jika memang datanya tidak sesuai itu akan menjadi apa namanya ya, misalokasi anggaran dan mungkin sasaran seperti itu. Akan sangat disayangkan sekali jika memang yang harusnya misalkan seluruh SMK itu dapat bantuan, tetapi karena memang ada misalkan sekolah yang ternyata sudah tutup tetapi belum diupdate di Dapodiknya, jadi ikut menerima, akhirnya harus ada pengembalian dan sebagainya. Jadi terjadinya apa namanya, mubazir lah ya bahasanya ya, mungkin seperti itu. Mungkin dari Mbak April mungkin ada yang ingin ditambahkan. Ya, Mas Haji. Iya, Bapak Ibu, untuk pengisian aplikasi Siredi ini berlaku untuk semua sekolah, ya Bapak Ibu, dan di jenjang